operasionalnya cukup mudah. Jadi prinsip alat ini adalah ketika di sini sudah ada pertumbuhan, kemudian ini akan masuk ke sini misalnya. Nah, di bagian bawah itu kalau dilihat ada 3 cermin, 1 deret. Nah, itu adalah untuk fluoresensinya. Jadi pembacanya adalah tiap 10 menit, kemudian yang bagian samping itu LED-nya nyala, kemudian si fluoresen indikatornya yang di belakang itu dia akan menerima signalnya dari sini. Jadi ketika dia dinyalain, kemudian nyala, dia mati, kemudian dilihat fluoresensinya. Jadi kayak kunang-kunang itu. Nah, makanya kalau kita menggunakan fluoresensi, kita tidak bisa melakukan secara manual. Karena memang nggak kelihatan, jadi harus dilakukan secara fluoresensi. Prinsip kerjanya bagaimana? Jadi ketika di sini dilihat yang ini udah keruh karena memang sudah ada bakterinya, di sini masih bening. Jadi sebelum kita pakai dipastikan bahwa tidak ada perubahan warna ataupun ada kekeruhan. Kalau ada perubahan warna atau kekeruhan berarti sudah kontaminasi. Jadi sebelum diambil dipastikan kondisinya bening. Nah, kalau ada pertumbuhan, maka otomatis bakteri ini akan mengkonsumsi O2 dan menghasilkan CO2. Nah, CO2 yang dihasilkan itu akan bereaksi dengan bagian bawah ini. Kemudian nanti akan dibaca oleh alat tiap 10 menit. Di sini pengambilan sampel biasanya menggunakan spuit atau menggunakan wingset. Kalau untuk darah? Campur. Oke. Ya, tapi fakultenannya yang jarum biasa atau yang ada? Jarum biasa. Oh iya, jarum yang biasa, yang CNP. Oke. Kalau yang CNP kita tidak direkomendasikan untuk pengambilan karena apa? Kalau kita, kan posisinya seperti ini ya. Satu, kita tidak bisa melihat volumenya berapa banyak. Kemudian yang kedua, kalau posisinya miring kemungkinan terjadi reflux. Karena di sini kan vakum, kemudian di dalam darah sendiri juga ada tekanannya, takutnya terjadi reflux. Jadi kalau misalnya memang belum menggunakan wingset, mendingan menggunakan spuit aja 10 mili. Jadi kalau kita sudah menggunakan spuit ya sudah, tinggal ini kita buka, kemudian kita bersihkan dulu pakai alkohol. Kemudian yang paling penting adalah desinfeksi kulitnya. Jadi kalau biasanya hanya sekali menggunakan kapas alkohol, kalau untuk kultur darah, kapas alkohol bukan merupakan desinfektan yang utama. Jadi yang pertama kita menggunakan kapas alkohol untuk menghilangkan kotoran dan kawan-kawan. Yang kedua ada 3 pilihan. Yang pertama adalah menggunakan chlorhexidin, itu paling bagus. Kemudian yang kedua menggunakan povidone iodine, tetapi kekurangannya adalah satu, ada kemungkinan yang alergi. Yang kedua, keringnya lama. Kalau misalnya mau simple, bawa aja kapas alkohol tetapi 2. Jadi yang pertama kering, yang kedua sirkular, ditunggu kering baru diambil. Tujuannya apa? Ketika kita menggunakan 2 kali adalah kalau misalnya kita menggunakan misalnya kimia atau imun ataupun hematologi, ada bakteri atau tidak nggak akan kelihatan karena tidak mempengaruhi. Tetapi kalau di sini sebenarnya di kulit itu kan banyak sekali flora normal, ada Staphylococcus epidermidis atau yang lainnya. Nah, sehingga apabila kita tidak bagus di sininya, nanti kasihan yang menginterpretasikan hasilnya positif tapi ternyata flora normal. Nah, kemudian nanti dari pihak lab untuk menjustifikasi apakah ini benar-benar patogen atau kontaminan agak susah karena harus nengokin pasiennya. Jadi minimal mungkin kita melakukan kesalahan di pre-analytical maka akan mempermudah. Tetapi kalau misalnya suatu saat ternyata memang positif, walaupun kemungkinan flora normal, tetapi pada pasien-pasien misalnya dirawat di ICU, kemudian dengan pasien dengan imunosupresan, dia kondisi imun tubuhnya turun, itu bisa menyebabkan infeksi juga. Idealnya untuk satu tempat pengambilan itu adalah untuk satu pasien adalah 2 botol idealnya, tetapi kembali lagi mengikuti ke tarif. Kalau tarifnya memungkinkan silahkan, tetapi kalau enggak silahkan 1 botol tetapi sebisa mungkin volumenya benar-benar 10 mili. Nah, di sini nanti akan ada 2. Yang satu di sana. Yang dewasa itu yang ininya biru, volumenya adalah 8 sampai 10 mili kayak yang di presentasi itu. Yang kedua yang warnanya pink itu adalah untuk anak-anak 1 sampai 3 mili. Nah,
Bagaimana kalau anak-anak misalnya usia 10 tahun tetapi berat badannya 40, ya diambil aja, diperlakukan sebagai dewasa. Karena semakin banyak sampel yang masuk, kemungkinan kita mendapatkan kebenaran hasilnya itu semakin tinggi. Karena apa? Sampel darah, bakteri yang ada di dalam darah itu kan beda sama dengan gula, sama dengan kolesterol yang diambil di